PLN Indonesia menghidupkan listrik dengan bahan bakar batu bara yang berasal dari fosil tumbuhan atau hewan. Tercatat di sumber data bahwa PLN membutuhkan 109 juta ton batu bara fosil untuk menghidupkan listrik di tahun 2020. Dibutuhkan waktu ratusan, bahkan ribuan tahun untuk membentuk 109 juta ton fosil. Namun, hanya dalam waktu 1 tahun, itu semua musnah untuk menghidupkan listrik Indonesia selama 1 tahun. Jika terus seperti ini, maka fosil di Indonesia akan habis. Oleh karena itu, dikembangkan beberapa teknologi yang efisien dan ramah lingkungan, seperti penciptaan kipas angin magnet ramah lingkungan tanpa listrik yang berbahan dasar batu bara fosil. Magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda logam, dan magnet memiliki sebuah medan magnet. Medan magnet dapat diartikan sebagai sebuah gambaran yang digunakan untuk mempresentasikan bagaimana gaya magnet terdistribusi di antara suatu benda bermagnet, di mana magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pada tahun 1820, seorang ilmuwan bernama Hans Christian Ørsted yang berkebangsaan Denmark menemukan bahwa terjadi penyimpangan pada jarum kompas ketika didekatkan pada kawat berarus listrik. Hal ini menunjukkan arus di dalam sebuah kawat dapat menghasilkan efek-efek magnetik, sehingga dapat disimpulkan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnetik. Pada saat Hans Christian Ørsted melakukan percobaan untuk mengamati hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan, ia belum sempat sampai menghitung besarnya kuat medan magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus. Perhitungan secara matematis baru dikemukakan oleh ilmuwan dari Prancis, yaitu Jean-Baptiste Biot dan Félix Savart, yang secara matematis dirumuskan dB sama dengan mu 0 per 4pi dikali I dl sin theta per r kuadrat. Lalu, untuk menemukan jawaban apakah medan magnet menghasilkan arus listrik, Faraday melakukan eksperimen dengan menggunakan baterai, galvanometer, dan sebuah inti besi yang memiliki medan magnet. Dari hasil eksperimen tersebut, Faraday menyimpulkan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan gaya gerak listrik atau yang disebut dengan GGL. Pada medan magnet bisa menghasilkan arus listrik, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi secara simultan, melainkan harus ada pada kondisi tertentu. Keberadaan medan magnet yang konstan tidak akan bisa menghasilkan arus listrik pada kumparan kawat, tetapi hanya medan magnet yang berubah yang bisa menghasilkan arus listrik. Pada medan magnet ini akan menginduksi GGL di dalam kumparan kawat. Tetapi tidak hanya medan magnet, sebenarnya ada hal lain yang juga bisa menginduksi GGL, seperti perubahan luas bidang yang melingkupi medan magnet, serta perubahan sudut antara kumparan dengan medan magnet juga akan menginduksi GGL. Hal tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan pada fluks magnetik. Fluks magnetik merupakan besaran yang mengukur banyaknya medan magnet yang melewati luas penampang tertentu. Pada kipas angin magnet ini, memanfaatkan pergerakan medan magnet di dalam kumparan, lalu disalurkan ke dinamo sehingga membuat baling-baling kipas tersebut berputar. Kelebihan pada tenaga ini yaitu sumber aliran listrik gratis, ramah lingkungan, tidak menimbulkan emisi gas dan kimia berbahaya, tidak menghasilkan panas yang berlebih, dapat dioperasikan pada kondisi cuaca apapun, dapat digunakan di ruangan terbuka atau tertutup, dan bahan-bahannya yang mudah ditemukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan perbandingan antara kipas angin listrik dengan kipas angin magnet. Kipas angin listrik sesuai dengan namanya, kipas ini sumber energinya berasal dari listrik. Sedangkan kipas angin magnet sumber energinya memanfaatkan teori medan magnet, di mana pergerakan medan magnet di dalam kumparan akan menghasilkan listrik. Kemudian, listrik akan diubah untuk menghasilkan energi gerak pada kipas angin magnet. Selain itu, kipas angin listrik memiliki banyak mode yang telah ditentukan oleh pabrik dengan harga ratusan ribu bahkan lebih. Sedangkan kipas angin magnet dapat kita rancang modenya sesuai dengan keinginan kita dan dapat memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak dipakai, sehingga
melatih kita agar dapat berpikir secara kreatif dan inovatif. Bangkit listrik teknologi energi bebas terbarukan seperti sel surya, turbin angin, PLTA, dan pompa panas geotermal telah banyak diterapkan di berbagai negara. Magnet merupakan salah satu dari energi bebas terbarukan tersebut yang juga dapat dimanfaatkan sebagai generator listrik atau yang disebut pembangkit listrik tenaga magnet (PLTMN). Berbagai negara berlomba-lomba untuk menciptakan PLTMN karena berbagai keuntungan yang ditawarkan. Salah satunya yaitu sebagai sumber listrik yang gratis, ajuk, dan stabil. Di Indonesia, Mirza Roland berhasil menciptakan PLTMN sederhana yang disebut Elmati dengan menghasilkan daya 4.400 sampai 4.800 watt dan dapat berfungsi selama 25 tahun. Dan Mirza sendiri mengklaim bahwa biaya investasi Elmati per kilowattnya paling murah dari pembangkit listrik lainnya. Pentingnya peran pemerintah dalam memanfaatkan PLTMN dengan maksimal tanpa perlu adanya politisasi terhadap masalah inovasi dan invention ini. Di Indonesia, masalah ini perlu diselesaikan terlebih dahulu dan apresiasi oleh pemerintah sangat penting. Pendanaan yang cukup dan kepercayaan penuh pemerintah terhadap riset-riset ini sangat membantu peneliti dalam terus memberikan inovasi dan mengembangkannya sehingga nantinya dapat bermanfaat banyak bagi Indonesia.